Oke, oke guys, welcome back. Selamat datang di Quarter Life Code. Ya, di sini gue bakal bahas di segmen 1. Nanti gue mau perkenalan. Gue negosiator ahli andal kalian, Justice, dan di sebelah gue ada Bro Sky lagi hilang tuh. Jadi gue bakal bahas nanti di segmen 1 identitas. Ya, itu. Itu identitas kalian di sebuah masyarakat, lingkungan sosial kalian, gimana kalian hidup, gimana kalian bersosialisasi. Mungkin ya kebanyakan orang gagal sih, tapi salah jadi orang yang seharusnya bisa ngejalanin hari-hari dengan baik tapi renang ya, karena mereka nggak terbuka kan. Welcome to Quarter Life Code. Ini bukan krisis tapi ini dekade emasmu. Mari kita susun ya guys ya. Quarter Life Code. Anjay. Oke, kita masuk ke segmen 1. Identitas kebanyakan orang bukan gagal tapi salah jadi orang. Masalah lu ya. Bukan masa lalu lagi. Masa lalu itu bukan kurang usaha, tapi lu lagi hidup sebagai orang yang salah. Lu ngambil keputusan yang salah, langkah yang salah lu ambil. Kita jarang gagal karena malas. Kita gagal karena hidup pakai identitas yang bukan punya kita, yang gak semestinya kita jalanin tapi kita malah ngejalanin. Kita hidup di era yang dimana sekarang digital semuanya, dan di segmen kemarin lu masih ada yang ngerasa ketinggalan karena ngelihat yang lain megang IP atau ya Android atau apapun itulah yang berbasis canggih tapi lu belum canggih. Jangan masalah, lagi konsisten, lagi proses. Sekolah ngajarin kita jadi aman, jangan beda, ikutin jalur. Lingkungan ngajarin bandingin hidup, kejar validasi, takut ketinggalan. Itu realita. Gue ngomongin ini sesuai realita. Bener dong. Sekolah ngajarin kalian supaya aman, supaya dapat kerja yang bagus, dan jangan beda sama yang lain. Kalian jawabannya harus sama. Kalau kalian beda sedikit, kalian mungkin bisa disalahin sama guru. Belum tentu semua guru itu mahamin kalian cara menyelesaikan masalah itu begini, atau menyelesaikan jawaban gini gitu, tapi belum tentu guru itu sesuai. Nggak banyak mungkin guru sesuai gitu ya. Terus akhirnya kita jadi kerja keras buat mimpi yang bahkan bukan kita yang milih, tapi kalian terpaksa untuk berada di tangga itu yang seharusnya kalian nggak sampai di titik itu, tapi kalian malah entah kalian turun atau entah kalian belok dari jalur yang kalian waktu itu pilih. Dan identitas itu akar. Kalau akarnya salah, sekeras apapun lo tumbuh, arahnya itu tetap melenceng. Jadi ibarat kita itu kayak pohon. Lo setinggi apapun, lo dimanapun, kalau akar lo salah posisi, lo tumbuhnya bisa beda posisi, bisa meeng, kita bilang meeng ya guys ya. Bisa miring, ya belok lah. Jadi, gue punya pertanyaan buat lu capek karena apa? Lu capek karena kerja? Atau mungkin lu capek karena hubungan? Atau mungkin lu capek karena kejar validasi? Oh, atau mungkin capek karena hidup gak selaras sama diri sendiri? Nah, pertanyaan gue itu bisa tolong dijawab di segmen 1 kali ini. Gue mau tahu. Orang yang tepat identitasnya adalah capek. Gue capek, tapi gue tetap tenang. Dan yang kayak kalian tahu, gue istirahat itu seingat gue. Istirahat bukan sebebas gue, tapi seingat gue. Karena di semua jadwal gue itu sibuk. Gue bukan sibuk, tapi ngomong bener gue sibuk. Dari pagi ke malam, gue kerja utama. Dari malam ke pagi, gue set job. Dari pagi ke siang mungkin gue ada lagi. Gue biasanya ke tempat lain, ya
Dari situ gue belajar bahwa kalau gue masih miskin ya gue nggak mau teriak-teriak atau gue ngeluh sana sini. Gue tetap tenang, gue berusaha ngendalin diri gue. Dan mungkin kalau bisa dibilang yang lain itu lebih dulu dibanding gue. Walaupun gue lambat tapi gue yakin gue bakal bisa. Yang kayak kalian lihat, mungkin kalian lambat, tapi kalian juga bisa. Kalian juga nggak bakal ngerasa tertinggal karena dengan kalian terus berusaha. Jangan dikit-dikit lu ngeluh capek ini itu. Lu kalau ngelihat McLaren Lambo di jalan juga pengen. Tapi kalau dilihat dari diri lu sendiri lu masih pelangap longo ya lu mending gak usah ngejar itu. Lu gugurin cita-cita lu kan bakal nyampe ke situ kalau lu masih kebanyakan lu capek. Lu kerja, aduh gua kerja 9 jam, aduh gua kerja 12 jam. Lu ya gua kasih tahu, gua tidur juga sih ingat ya, nggak kayak lu pada. Gua balik kerja gua kerja lagi. Ini bikin podcast sebenernya sama Bro Sky, tapi Bro Sky lagi sibuk gua tetap bikin. Oh gua nggak ada alasan kayak udah dulu nih, nggak jelas nih nanti channel. Enggak, yang penting mau gue jalanin dulu, nggak apa-apa gue lambat tapi gue yakin coy di channel bakal maju, entah dengan cara ngerostingnya Bro Sky, entah cara ngerostingnya gue, itu beda-beda. Dan orang yang salah identitas adalah cepet, mereka cepet ngelakuin apapun itu tapi kosong hasilnya. Kayak kalian ngelakuin sesuatu itu yang nggak pas, kalian ngelakuin sesuatu tapi yang nggak ada hasilnya, kosong, nol. Rame, lu rame tapi gelisah. Kayak lu banyak ngerjain sesuatu, lu nggak tenang, kayak ada yang belum sesuai nih. Ya, mungkin lu ada yang salah. Apa yang lu kerjain, entah itu nggak pas, entah itu gimana, lu gelisah. Lu mikir cara gimana supaya ngilangin gelisah ini. Ya, lu jadi nggak konsisten. Lu ngelakuin apapun jadi nggak beres. Sebelum nanya, gimana caranya sukses? Tanya dulu, hidup ini mau gue pakai untuk siapa? Jangan lu pakai. Aduh, sebenarnya ini kalau ada brosnya asik nih buat roasting kalian yang metal-metal tempe. Kalian mau jadi siapa, diri kalian mau untuk apa, kedepannya gimana, perkembangan kalian gimana, kalian sekarang gimana, ya itu kalian nentuin sendiri di kalian. Kenapa bang gue salah arah ini itu ya, karena kalian gak kontrol diri sendiri. Lu ngerasa bebas, coba cek. Siapa yang sebenarnya ngatur hidup lu? Orang tua lu? Hubungan? Atau temen? Atau sahabat? Atau kerjaan lu yang mengekang? Lu harus bisa kontrol di mana lu pasnya lu berada, settingan lu di mana, volume lu di mana. Ya lu harus tahu konsekuensinya apa, lu harus bisa kontrol. Dan banyak orang mikir bebas itu bisa kemana aja, beli apa aja, bisa resign kapan aja. Padahal kebanyakan malah dikontrol notifikasi, gaji bulanan, omongan orang, ketakutan buat miskin. Yang seharusnya kalian bisa kemana aja, tapi dengan catatan kalian gak miskin. Kalian gak ada di titik yang masih mendang-mending. Kalian bebas ngapa-ngapain kalau kalian bisa punya kerjaan sendiri. Mungkin beberapa dari kalian banyak yang gak punya bimbingan atau guru gitu nyebutnya, atau gak punya mentor ahli di bidang apapun. Jadi kalian bisa bebas kemana aja, gak ada yang ngasih tahu kalian, gak ada yang bimbing gini gitu. Jadi kalian merasa anak berasa kayak anak kecil kalian. Di diri kalian tuh kayak masih bocah yang umur masih belasan tahun, kalian masih bebas. Padahal kebebasan itu menurut gue, jati diri itu adalah kontrol ya, bukan lifestyle. Orang yang kelihatan bebas bisa nolak peluang, bisa diem saat semua ribet, bisa bilang cukup waktu orang lain rakus. Jadi banyak dari orang lain rakus, kalian bisa kontrol. Banyak dari mereka yang boros, kalian bisa kontrol. Kontrol intinya ya. Kalian bisa kontrol keuangan. Gue punya uang,
gue punya kuasa. Tapi menurut operator enggak, tai gitu. Jadi lu bisa nolak peluang, lu bisa nolak yang nggak pas di otak lu bisa katakan iya atau enggak untuk ke hal yang nggak penting saat semuanya ribut, lu masih bisa ngekontrol, saat semuanya nggak tenang, kalian masih bisa nahan meredam emosi kalian atau kalian bisa lebih keren mungkin. Tapi di sini buka kurung tutup kurung, gue ngajarin kalian bukan jadi MC, bukan jadi villain karakter di anime-anime, itu menurut gue bullshit. Kalian melek realita diri kalian. Kalian lihat pakaian atau kalian lihat sekeliling kalian, itu kalian bisa sadar. Gue nggak cukup nih atau apalah bla bla bla. Coba deh lu sadar sedikit, lu like. Lu lagi di posisi ini itu bla bla bla. Lu shit, menurut gue. Lu bebas apalah. Yang paling berbahaya bukan miskin uang, tapi miskin kontrol. Karena orang tanpa kontrol adalah mudah dibeli, mudah diarahkan, mudah dipakai. Apa tuh bang mudah dipakai? Ya, lu mudah dibego-begoin sama orang. Lu gak punya pegangan, lu gak punya pendirian, lu gampang dibego-begoin. Lu gak punya kontrol diri sendiri, lu gak tahu diri lu siapa, lu gak tahu jati diri lu bisa dibego-begoin. Oh ini di sini nih kerjanya bagus. Lu cuma jadi kacung di situ sebenarnya ya. Padahal yang kayak yang lu rasain, biarin gue masuk sini, yang penting gaji gue gede. Ya iya nggak apa-apa, bener gaji lu gede, tapi lihat dulu porsi kerja lu sama porsi gaji lu sesuai apa enggak. Ini nanti bakal kita bahas sama Bros kayak tentang piki lah. Tapi nggak sepiki-piki itu banget, nggak sampai kepik banget itulah pik lah. Nggak sampai milih-milih banget lah intinya. Ya selama emosi lu bisa dikontrol orang lain, hidup lu juga ikut dikontrol. Jadi emosi lu bisa dikontrol keadaan, emosi lu bisa dikontrol sama mereka di sekitar lu. Ya, sorry to say, hidup lu juga ikut dikontrol sama orang. Lu percaya atau enggak, hidup lu itu dikontrol kalau lu nggak punya kontrol jadi diri lu sendiri. Diri lu itu sebagai apa? Lu nggak punya landasan penting, lu nggak punya sebagai apapun itu, lu bisa dikontrol. Lu percaya gue. 1 sampai 2 tahun ke depan lu begitu, lu nggak bakal ada kemajuan. Oke, mungkin saat ini sekarang lu ngeremehin gue. Lu ngeremehin gue bilang, nggak penting nih. Ini orang tahu apa sih tentang hidup gue. Nah ini nih orang kayak gini nih. Calon-calon yang harus dikumpulin jadi satu diledakin ya. Generasi-generasi yang menurut gue seenaknya gitu. Bebas. Sebenarnya enggak. Lu dikontrol waktu, lu dikontrol sama pekerjaan lu dikontrol sama orang lain, lu itu gak bebas. Menurut lu bebas. Menurut lu menurut lu sendiri ya, wah gue merasa bebas nih, gue merasa bos. Sebenarnya lu dikontrol. Gue berani jamin, lu dikontrol sama waktu, sama kerjaan. Kalau lu gak punya kontrol diri sendiri, lu bebas lepas. Gitu. Ini masih di segmen 2. Oke, mungkin kita masuk ke segmen 3 lah, tanpa arti. Tanpa arti. Yang lebih sering ditakutin orang itu hidup tanpa arti. Kenapa gue bilang gitu? Hidup itu sementara, dampak itu yang panjang. Kita sering hidup seolah waktu kita itu masih panjang. Seolah-olah itu masih ada nanti, otak kalian nanti. Bisa dengerin belakangan. Paling itu kontrak. Ada tanggal jatuh temponya yang belum tentu kalian tiba-tiba besok masih hidup ya. Legasi lahir dari kesadaran sederhana tapi kejam. Lu gak abadi boy. Tapi pengaruh lu bisa bikin lebih lama dari umur lu. Lu punya keterikatan kontrak di sebuah emiten A, emiten B, atau perusahaan yang lain. Itu bisa bikin hidup lu lebih lama. Walaupun lu udah gak ada di dunia aja ya. Setiap orang ninggalin sesuatu. Ada yang ninggalin luka, ninggalin pelajaran, ninggalin keberanian.
untuk kita. Masalahnya bukan ninggalin atau enggak, masalahnya apa yang lu tinggalin buat orang di belakang lu atau buat anak-anak lu. Lu udah ninggalin apaan sampai lu bisa sebebas itu. Ini nyambung sama segmen kedua. Lu bisa kemana aja, lu bisa bebas. Apa yang lu tinggalin? Untuk orang rumah, untuk anak lu, untuk adik-adik lu. Belum tentu lu tinggalin. Ya entah itu materi, bisa jadi yang lain. Oke. Kita semua itu sedang ditiru, sadar atau enggak ya, ini kenyataannya jangan kita omongin, lu mungkin ngerasa gue hidup buat gue sendiri, tapi nggak ada hidup yang bener-bener sendiri. Lu masih dikontrol. Cara lu ngadepin gagal, cara lu ngadepin uang, ngadepin tekanan, itu lagi direkam sama sekitar lu. Anak kecil bukan belajar, anak kecil belajar bukan dari nasihat, tapi dari reaksi. Reaksi lu menghadapi dunia itu gimana? Reaksi lu menghadapi sekitar gimana? Menghadapi A, B, C. Solusinya apa? Masalahnya di mana? Problem solvingnya di mana? Dan banyak dari kalian yang menyelesaikan problem solving itu adalah dengan cara membuang. Ya ngebuang aja udah. Padahal itu yang seharusnya kalian selesaiin. Yang harus kalian solve. Case-nya apa? Lingkungan belajar bukan dari janji, tapi dari konsistensi kalian. Legasi itu bukan pilihan, itu konsekuensi. Kenapa gue bisa bilang konsekuensi? Itu pilihan hidup yang kalian seharusnya pikirin. Yang kalian gak bebas. Warisan paling berbahaya adalah normalisasi yang salah. Untuk kalian yang masih menormalisasikan hal-hal yang gak penting, atau menormalisasikan keburukan pada anak, atau pada lingkungan kalian lah. Atau mungkin nanti kalau kalian punya anak, kalian ngebentak, mungkin bakal ninggalin trauma di mereka. Jujur, banyak orang yang gitu. Banyak orang yang ninggalin trauma di anak-anak mereka tanpa mereka sadar. Mereka udah ninggalin luka yang menjadi dendam. Mungkin banyak orang yang bilang, oh gua gak ini, gua gak itu. Tapi coba lihat orang-orang kaya atau anak-anak yang kaya. Tanpa arahan atau tanpa backup dari orang tua. Kenapa ya? Karena mereka didikan keras. Ada dua jenis tipe manusia di dunia ini. Dibentakin mereka sadar, mereka makin mau berkembang. Dibentak makin lembek. Kalian ada yang mana? Tipe yang mana di antara dua ini? Atau kalian yang lembek? Banyak dari diri kalian yang lembek. Ini bagian yang paling sunyi, tapi menurut gue ya ini paling beracun. Bukan cuma hal besar yang lu ajarin, tapi hal kecil yang lu biasa. Kalau lu biasa ngorbanin nilai demi aman, tutup mata demi nyaman, ngeremehin tanggung jawab, lu bakal jadi orang yang semena-mena, seenaknya. Lu bakal jadi orang yang gak ngeliat ke belakang, depan, atas, kanan, kiri. Lu bakal cuek. Lu bakal cuek, lu gak ngeliat yang bawah. Lu bakal cuek, gak ngeliat keluarga lu. Lu bakal cuek, gak ngeliat teman-teman lu. Atau oke lah, kita ngilangin teman lu. Kita lagi bahas diri sendiri. Gimana supaya cara lu berkembang. Itu jadi standar baru untuk sekitar lu. Dan standar yang salah kalau diwarisin itu bisa merusak lebih lama dari satu generasi. Jujur, itu bakal lebih parah dari yang lu lakuin sekarang ke yang lu lakuin buat anak lu nantinya. Kenapa bang? Ini pembahasannya jauh banget. Ya emang, laki-laki tuh pemikiran tuh emang harus jauh. Jauhnya dalam arti kata lu jelas mikirin apa, konsekuensinya apa, lu mikirin ke depannya gimana. Lu jadi gak cuma mikir hidup cuma buat makan, bangun, tidur. Udah gak begitu doang. Lu hidup bersosialisasi di lingkungan sekitar. Gimana cara lu ngadepin masalah, solving problem. Ya beda. BTW gue kalau lagi masalah gitu gue selalu mikir salahnya gue di mana dan gue introspeksi. Mungkin kalau gue yang dulu gue cuek. Gak mungkin gue sampai di titik ini kalau gue masih gak sadar diri gue yang dulu. Dan menurut gue legasi itu tentang hebat,
tapi bukan tentang hebat ya, tapi tentang jujur. Legasi itu bukan tentang hebat, tapi tentang jujur. Gak semua orang ditakdirin jadi besar, tapi semua orang punya pilihan buat jadi jujur. Saat gagal, takut, dan belum mampu, ironisnya adalah kejujuran itulah yang paling sering diwarisin orang. Lebih ingat dia nggak sempurna, tapi dia benar, daripada hebat ya, lu punya ini, hebat ya, lu punya itu, tapi sebenarnya itu palsu. Lu semua palsu. Kalau lu masih ngebohongin diri lu sendiri, legasi itu nggak minta lu jadi legenda. Legasi itu cuma minta lu konsisten sama nilai yang lu pilih. Mungkin pertanyaan sunyi yang datang di umur tertentu. Di satu titik hidup, lo ambisi berhenti tanpa nanya berapa. Dan mulai nanya, kenapa? Anda lagi. Kenapa lo mulai mikir, apakah gue bangga sama cara gue sampai sini? Dan mungkin banyak orang yang mikir di sini. Dan siapa yang gue jadi saat ini, tapi nggak ada saksi. Apakah hidup gue cuma lewat atau ninggalin arah? Nah, itulah waktu itu Bro Sky bilang, lu butuh meditasi. Meditasi bukan berarti cuma diem gini doang, enggak. Lu banyak nonton film belum? Meditasi itu, ini bukan krisis, tapi ini dewasaan ya. Lu mikir, bidang gue di apa, gue cocoknya di mana. Lu meditasi diri lu refleksi diri, bisa lu dikaca, lu ngobrol sama diri lu sendiri. Coba, lu jujur ke diri lu sendiri, bahwa diri lu cukup sampai mana. Mungkin legasi itu pilihan harian, bukan proyek akhir kalau lu sadar. Kenapa? Legasi nggak ditanggung di akhir hidup. Dia dibangun. Pas lu nolak jalan pintas, pas lu tanggung jawab walau gak enak, pas lu milih benar meski sendirian, setiap hari lu milih, gue mau ninggalin apa hari ini? Gue mau skip apa hari ini ya? Gue mau ngelengkap apa hari ini? Supaya gue bisa cepat sampai ke tujuan. Dan pilihan itu pelan-pelan numpuk jadi cerita tentang lo. Jadi kita semua itu cuma lewat, nggak ada yang benar-benar tinggal, tapi ada yang kehadirannya ninggalin arah, dan ada yang cuma ninggalin suara. Dan orang yang ninggalin suara itu rata-rata orang yang bullshit, orang yang kebanyakan ide, kebanyakan plan, tapi nggak maju-maju. Dan jujur gue muak banyak orang di status WA, status IG, tiap tahun baru gue buka WA sama IG, isinya semoga tahun tahun ini jadi tahun gue, semoga. Enggak sih, kadang juga gak ada semoganya. Tahun ini bakal jadi milik gua. Tahun kemarin yang udah berlalu dan tahun depan juga bakal jadi milik gua. Semua tahun punya lu kalau lu bisa megang. Kalau lu kebanyakan megang tahun, lu gak bakal ada artinya apa-apa. Belum tentu berkesan, karena kenapa gue bilang belum tentu berkesan? Banyak orang yang cuma ninggalin omong kosong. Mereka cuma ninggalin bullshit. Dan ya, yang kayak kalian tahu, mereka cuma apa ya, bisa gue bilang itu, oh, mereka cuma ninggalin omong kosong dan janji belaka fiktif yang lu makan. Lu makan mentah-mentah teorinya, tapi lu gak paham sebenarnya. Dan mungkin ya, mungkin lu gak akan dikenal banyak orang, mungkin nama lu gak tulis di mana-mana. Karena hidup itu gak diukur dari lama, tapi dari berkasnya. Itu yang paling masuk ini. Karena kenapa? Lu kalau gak punya berkas atau save file, lu gak bakal berkembang kalau lu gak ngelihat diri lu yang sebelumnya. Lu harus berani buka tolak ukur diri lu yang sebelumnya. Diri lu udah benar atau belum. Lu coba ngaca. Diri gue kemarin gimana? Lu coba jujur deh ke diri lu gimana. Gue masih belum mampu. Ya udah gak apa-apa, tapi lu jangan nyerah. Gagal itu tetap konsisten. Gagal sama dengan konsisten adalah
lu terus berkembang. Tapi kalau gagal terus stres, lu percuma, lu sama aja kayak rata-rata orang mental tempe yang gue omongin di podcast kali ini. Kalian gak ada perkembangan dimanapun, kalian cuma talk to shit yang ada artinya, talk too much. Kalian gak ada perkembangan, bullshit. Kalian gak ada jalan hidup yang kalian pegang, kalian cuma bebas kemana aja, bebas kesini kesana tanpa ada tujuan yang jelas. Dan mungkin kalau lu lagi capek ya lu boleh gitu, tapi capeknya lu capek ngapain? Tapi rata-rata di umur 20 capeknya capek capek begadang, main game, nggak ingat waktu. Itulah kenapa gue lancar ngomong, ya karena gue dulu gitu. Kalian nggak ingat waktu, kalian begadang, kalian bentak orang tua kalian, dan kalian setelah masuk kerja kalian kebiasaan itu menjadi habit kalian, itu gak bakal ninggalin apapun di kehidupan kalian yang sebelumnya. Itu bakal jadi trauma yang mendalam untuk lingkungan kalian. Mungkin kalau kalian bentak orang tua, mungkin orang tua kalian ada sebagian orang tua yang berani, ada sebagian orang tua yang udah capek sama kelakuan tingkah laku konyol kalian. Setelah dikasih tahu ini itu, tapi lo merasa diri lo bisa sendiri. Lo merasa diri lo itu superior inferior. Lo gak ada apa-apa sebenarnya, jujur. Dan mungkin nanti di berikutnya gue bakal ngundang sebuah guest star ya. Gue bisa bilang gue ngundang sebuah guest star. Ya tentang mungkin gue nanti bakal bahas uh, tentang sudut pandang mereka. Legasi itu apa, reality, atau ya bla 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 yang kemarin-kemarin kita bahas. Oke, this is quarter life pod for the name execute.